Om Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Siddhaya, Om Siddhi Rastu, Tadastu Swastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi agama Hindu dan budi pekerti untuk kelas 2 SD, materi fungsi dan sifat Atma. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 1. Anak-anak mampu menyebutkan sifat-sifat dari Atma. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan Atma dalam makhluk hidup. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan fungsi dari Atma dalam setiap makhluk hidup. Yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan makhluk hidup bisa tumbuh dan mati. Nah, anak-anak, apakah masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang memahami pengertian Atma. Atma ini memiliki beberapa sifat. Tahukah anak-anak ada berapa sih sifat-sifat Atma dalam kitab Bhagawan Gita? Ya, ada 12 sifat-sifat Atma. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa sih itu kitab Bhagawan Gita? Kitab Bhagawan Gita adalah kitab agama Hindu. Ya. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan 12 sifat-sifat Atma dalam kitab Bhagawan Gita. Simak penjelasannya ya anak-anak. Dalam buku Bhagawan Gita disebutkan ada 12 sifat-sifat Atma, yaitu Acodya, artinya tidak terlukai oleh senjata. 2. Adahya, artinya tidak terbakar oleh api. 3. Akledya, artinya tidak terkeringkan oleh angin. 4. Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. 5. Nitya, artinya kekal abadi. 6. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. 7. Stanu, artinya tidak berpindah-pindah. 8. Acala, artinya tidak bergerak. 9. Sanatana, artinya selalu sama. 10. Awyakta, artinya tidak dilahirkan. 11. Acintya, artinya tidak terpikirkan. 12. Awikara, artinya tidak berubah. Nah, anak-anak, sekarang coba buka buku paket kalian pada halaman 10, pada bagian sifat-sifat Atma. Coba lihat nomor 3, yaitu Akledyah, dan juga nomor 4, Asosyah atau Acesyah. Nah, di Akledyah itu ada pengertian tak dapat dibasahi, sedangkan di Acesyah ada pengertian tak dapat dikeringkan. Nah, kedua pengertian ini sebenarnya tertukar ya anak-anak, karena Akledyah yang sebenarnya pengertiannya yaitu tak dapat dikeringkan. Sedangkan Acesyah pengertian sebenarnya yaitu tak dapat dibasahi. Jadi anak-anak bisa tulis di buku paket kalian pakai pensil di sampingnya, agar anak-anak tidak bingung atau salah ketika menjawab soal atau pertanyaan tentang Akledyah dan Acesyah. Sebutan Atma pada makhluk hidup. Ide Sang Dewasa menciptakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketiga makhluk hidup ini bisa hidup karena dijiwai oleh Atma dan memiliki kekuatan yang disebut dengan pramana. Kekuatan atau disebut pramana ini memiliki 3 kekuatan atau disebut tri pramana yang ada pada setiap makhluk hidup. Untuk itu,
Simak penjelasan video berikut ini anak-anak. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang beraneka ragam yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kelompok yang pertama, kelompok tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hanya memiliki ekopermana, yaitu bayu. Bayu dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan agar tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh, berbunga, berbuah, dan berumbi. Atma yang ada dalam tumbuh-tumbuhan disebut stewara. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok binatang. Binatang hanya memiliki dwi permana, yaitu sabda atau suara dan bayu atau tenaga. Binatang hanya bisa hidup dan bersuara saja untuk mencari makan, untuk melangsungkan kehidupannya. Atma yang memasuki tubuh binatang disebut juga janggama. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu kelompok manusia. Manusia memiliki tri permana, yaitu sabda, bayu, dan idap. Idap atau pikiran inilah kelebihan manusia, sehingga manusia disebut makhluk Tuhan yang paling sempurna. Atma yang berada dalam tubuh manusia disebut jiwatma. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, ada seorang manusia atau seorang perempuan yang sedang makan. Yang kedua, ada hewan, yaitu kuda yang sedang berlari sangat kencang. Kemudian yang ketiga, ada tumbuhan yang awalnya kecil, tumbuh menjadi besar, sehingga ia tumbuh menjadi bunga. Itu semua terjadi karena adanya atma. Jika tidak ada atma, semua manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Maka dari itu, fungsi dari atma adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Tidak mudah memahami atma. Orang yang sabar, rendah hati, dan jujur akan lebih mudah memahami atma. Tetapi sebaliknya, orang yang pemarah, dengki, dan iri hati akan sulit memahami atma. Maka dari itu, kita harus selalu sabar dan rendah hati. Tidak boleh berkata kasar, kurang sopan kepada siapapun dalam hidup ini. Untuk tugas, anak-anak tolong buatlah sebuah video kalian dan jelaskan bagian-bagian kekuatan atau pramana dalam setiap makhluk hidup. Kemudian, sebutkan juga nama atma yang dijiwai oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, demikian sedikit ulasan tentang fungsi dan sifat-sifat atma untuk materi agama Hindu dan budi pekerti kelas 2 SD. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.